karunia Tuhan kita bisa ada sampai hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita sujud dalam kaki Tuhan Yesus. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Karena kasih karunia-Mu Tuhan Yesus, kami masih ada sampai hari ini Tuhan Yesus. Kesempatan bernafas yang masih Kau berikan kepada kami Tuhan. Berkat-Mu tidak pernah habis di kehidupan kami Tuhan Yesus. Sungguh Kau Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa Tuhan Yesus. Sekarang Bapa, kami akan mulai ibadah kami Tuhan Yesus. Bertahtalah Engkau Tuhan Yesus dalam pujian dan penyembahan kami, dalam firman-Mu Tuhan Yesus. Firman-Mu mengubahkan kami, memperbaiki kesalahan kami Tuhan Yesus. Bapa yang baik, Engkau ajarkan setiap hati kami Tuhan untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Karena Engkau Tuhan adalah roh sendiri Tuhan Yesus. Bapa yang baik, Engkau siapkan setiap hati kami Tuhan Yesus untuk menyembah-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Kami mulai ibadah ini Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya Bapa. Amin. Kau
Kami mau terus Tuhan berada di hadirat-Mu Tuhan Yesus, sehingga kasih-Mu Tuhan memancar di setiap kehidupan kami. Haleluya Tuhan.
terkasih dalam nama Yesus, kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, hari ini kita boleh ada di tanggal 1 November 2020. Besar kasih setianya bagi kita. Hari ini juga hari yang spesial bagi kita, di mana kita akan masuk di dalam perjamuannya yang kudus, saudara. Dan hari ini juga sesuatu hal yang spesial, di mana gereja Sidang Jemaat Allah Kados juga ada yang ibadah online, ada juga yang ibadah dengan tatap muka mulai pada hari ini. Ya, dimanapun saudara berada pada hari ini, mari siapkan hatimu, sujud di kaki Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan izinkan iblis untuk mencuri dari hati dan pikiranmu. Mari kita bersatu di dalam doa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk hari ini yang Tuhan berikan kepada kami. Setiap hari Engkau memberikan kami kekuatan, memberikan kami penghiburan, memberikan kami urapan yang baru Tuhan, untuk kami bisa melalui hari-hari kami. Dan betapa hati kami bersuka cita pada hari ini Tuhan. Di tanggal 1 November 2020 kami boleh datang lagi beribadah bersama-sama dengan umat-Mu Tuhan. Dengan sepenuh hati kami datang kepadamu. Kami mohon Roh Kudus Allah akan mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman, dan mengurapi setiap orang juga yang mendengarkan berita firman Allah dari tempat-Mu yang kudus, supaya pemberitaan firman Allah akan mengubahkan, memulihkan, mendidik orang dalam kebenaran, dan tidak ada satu benih firman Allah yang kembali dengan sia-sia. Roh Kudus mengerjakan jauh lebih banyak dari apa yang kami pikir dan doakan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Firman Allah bagi kita pada hari ini, saya beri tema adalah sudah selesai. Dan mari kita akan baca bersama-sama dari kitab Yohanes pasal yang ke-19 ayat 28 sampai 30. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis di dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, dan mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, pada hari ini tema kita adalah sudah selesai. Ada 4 hal yang Tuhan mau bicara kepada kita di awal daripada bulan November ini, saudara. Yaitu ketika Tuhan di dalam perikop ini, dalam perikop Yohanes 19 ayat 28 sampai dengan 30. Ayat itu berkata, 2 kali Tuhan berkata di kayu salib, sudah selesai. Nah saudara, apa itu yang Tuhan maksudkan di sini adalah, yang pertama Tuhan sudah mengatakan kepada dunia, kepada engkau dan saya, bahwa misi Yesus di dunia ini sudah selesai. Misi Allah dengan mengutus anaknya yang tunggal, dengan Allah menjelma menjadi manusia untuk melakukan penebusan dosa manusia di kayu salib, itu sudah selesai. 1 kali saja korban Yesus di kayu salib sudah selesai menyelesaikan segala penebusan dosa kepada semua umat manusia yang percaya, yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang percaya bahwa Dia adalah Tuhan, yang percaya bahwa Dia adalah Juru Selamat, bahwa korban Yesus di kayu salib itu untuk menyelesaikan penebusan dosa kita, untuk melepaskan kita dari segala kutuk, saudara, untuk menghancurkan iblis dan kerajaannya, untuk menyembuhkan segala sakit penyakit kita, sehingga penyakit apapun yang kita alami, Tuhan katakan sudah selesai. Misinya di kayu salib sudah selesai, saudara. Dialah Mesias itu, saudara. Mesias itu sudah datang. Tidak ada lagi nabi yang ditunggu, saudara.
sudah digenapi kedatangannya, dan karyanya juga Tuhan untuk seisi dunia, menyatakan, mengajarkan siapa Allah itu, bagaimana kita menyembah Dia, apa yang bisa dilakukannya, kenapa Dia ada di dunia ini selama masa pelayanannya di dunia ini. Dan Tuhan katakan di kayu salib, semuanya itu berakhir di kayu salib, dan Tuhan katakan sudah selesai. Dan saudaraku yang terkasih, di dalam nama Yesus, itu menunjukkan apa? Apalagi kita pada saat ini, pada pagi ini, kita akan melanjutkan untuk mendengarkan, untuk mengikuti perjamuan yang kudus, saudara, di awal bulan. Itu menunjukkan apa, saudaraku? Bahwa dalam kehidupan ini, saudara, semua itu ada awal dan akhir, saudara. Semua ada awal dan akhir. Ketika manusia dilahirkan, maka ada masanya juga dia akan berakhir dalam kehidupannya. Ketika engkau sedang melakukan tugas di kantor, mungkin engkau pada saat ini Tuhan karuniakan dengan jabatan dan sebagainya. Tapi ingatlah, akan ada masanya untuk berakhir, saudara. Ada orang yang memulai masa kerjanya di usia muda, tetapi ada masanya dia akan mengakhiri, saudara, dengan pensiun, saudara. Dan ketika kita tahu ayat ini, saudara, itu menunjukkan kita betapa kita tidak harus menjadi putus asa, karena itu merupakan siklus dari kehidupan. Dan Tuhan mengatakan, aku adalah Alfa dan Omega, aku adalah yang awal dan akhir. Itu menunjukkan apa, saudara? Ketika adanya permulaan kehidupan, ketika adanya permulaan pekerjaan, ketika adanya engkau mengalami pergumulan dan persoalan ada diawali, ingatlah, saudara, akan ada akhirnya, saudara, ya. Dan dari awal sampai dengan akhir, semuanya bermuara kepada Yesus. Dan di dalam Yohanes 19 ayat 28 di situ dikatakan, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Itu luar biasa. Sebab itu, saudara, kita harus mengerti bahwa apapun akan berakhir, saudara. Jangan kecewa, karena semuanya itu Tuhan tahu, saudara. Tuhan mengerti, saudara. Dan perkataan Tuhan sudah selesai itu juga berbicara bahwa segala sesuatu ada masanya, saudara. Segala sesuatu ada masanya. Ada masa ketika kita harus membesarkan anak kita yang baik. Tapi ada masanya dia sudah tidak lagi seperti anak kecil, tapi sudah kita antarkan ke gerbang pintu sekolah, mulai TK, SD, SMP, SMA. Tapi tiba-tiba masa itu juga akan selesai, saudara. Sampai kita akan melihat, wah, dia rupanya sudah kita akan hantarkan ke gerbang pernikahan. Nah, setelah itu akan masuk lagi masa yang baru, saudara. Dan apa maksudnya, saudara? Bahwa dalam hidup ini tidak ada sesuatu yang bisa kita banggakan di luar Yesus. Perkataan sudah selesai, Tuhan mengatakan misiku di kayu salib telah selesai, juga berbicara apa, saudara? Supaya pada masa-masa kita, saudara, akan menyelesaikan sesuatu. Dan ketika kita sadar bahwa sesuatu itu akan berakhir, saudara, ya, maka di dalam masa proses itu, saudara, tetaplah percaya kepada Tuhan. Tetap berpengharapan sampai selesai, saudara. Di dalam Yohanes pasal 19 tadi ayat yang ke-30, sekali lagi Yesus berkata, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya, saudara. Berserahlah kepada kehendak Tuhan. Itu berbicara apa, saudara? Bahwa waktu itu sangat singkat.
Kita melihat 2020 saudara, sepertinya baru saja kita memasukinya. Kemudian Tuhan mengizinkan kita masuk di dalam masa yang baru, yaitu COVID. Dan sampai dengan pada saat ini, percayalah saudara, ada masanya untuk selesai saudara. Kita akan baca di dalam 1 Korintus 7 ayat 29. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Ayat ini bukan berarti bahwa kalau sudah beristri maka tidak bertanggung jawab kepada istri dengan anak-anak. Bukan. Kalau kita akan mengerti perikop nanti di dalam 1 Korintus pasal 7 ini adalah apa saudara? Supaya hati kita jangan terikat dengan apapun yang kita miliki saat ini. Jangan sampai ketika engkau tadinya aktif di dalam pelayanan, tetapi setelah menikah dan Tuhan mengaruniakan seorang anak, itu jadi mengikat engkau sehingga engkau melupakan pelayanan. Itu maksudnya saudara, ya. Ingatlah waktu itu singkat dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan itu akan berakhir saudara. Di dalam 2 Korintus 6 ayat 2 juga Tuhan juga mengatakan saudara bahwa ada waktu untuk perkenanan Tuhan. Ada masanya ketika waktu itu akan ditutup untuk kita tidak bisa datang lagi kepada Tuhan karena sudah selesai. Mari kita akan baca 2 Korintus 6 ayat 2 berkata, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Saudara, Tuhan sedang mengingatkan kita bahwa waktu yang singkat ini, waktu yang kadang kita tidak tahu kapan akan berakhir saudara, yang akan selesai. Maka kita harus tahu kapan waktu perkenanan Tuhan. Kita harus mengerti kapan geraknya Tuhan, saudara. Kapan penyelamatan itu. Itu berbicara jangan terlambat untuk bertobat, saudara. Jangan terlambat untuk melayani Tuhan. Jangan terlambat menyerahkan hidupmu menjadi alat Tuhan. Jangan terlambat engkau mengasihi istrimu, mengasihi suamimu, mengasihi anak-anakmu, mengasihi orang tuamu, mendedikasikan hidupmu. Karena kita tidak tahu kapan perkenanan itu akan berakhir, kapan misi itu akan selesai, saudara. Di dalam Efesus 5 ayat 16 dan Kolose 4 ayat 5, di situ dikatakan oleh sebab itu, karena kita tahu bahwa segala sesuatu, misi apapun akan selesai, saudara, maka Tuhan sedang mengingatkan kita, pergunakanlah waktu yang ada. Kita akan baca di dalam kitab Kolose pasal yang keempat ayat 5 mengatakan demikian. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada, saudara. Efesus 5 ayat 16 berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, ingat bahwa misi akan selesai, bahwa kedatangan Tuhan juga akan waktu yang dekat. Ada percepatan, saudara, karena dia sudah menyelesaikan karyanya di kayu salib. Nah, sebab itu sadar bahwa waktu ini singkat. Sadar bahwa ada waktu perkenanan Tuhan. Sadar bahwa pergunakan waktu yang ada. Tidak ada seorang pun yang tahu, saudara, kapan kita akan tetap terus sehat, kapan kita akan tetap kuat melayani Tuhan, kapan kita punya kesempatan untuk baca firman, kapan kita masih ada kesempatan untuk ibadah. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, yang kedua adalah perkataan Tuhan sudah selesai. Itu menunjukkan bahwa
ketika sesuatu masa periode itu sudah selesai, maka perjalanan itu harus dilanjutkan, saudara. Ketika masa pelayanan Tuhan di dunia ini, misinya adalah di kayu salib untuk penyelamatan dosa, untuk memulihkan kembali gambar rupa Allah yang sudah rusak karena dosa, untuk mengembalikan kembali hadirat Allah di dalam kehidupan kita, untuk menghancurkan iblis dan kerajaannya, untuk menyelesaikan segala hal yang membuat kita tidak masuk ke dalam kerajaan surga, sehingga kita bisa dipindahkan dari kehidupan kegelapan kepada kehidupan yang penuh dengan kelimpahan, hidup yang kekal. Itu sudah selesai. Tetapi itu sedang Tuhan katakan, ayat itu di dalam kitab Yohanes 19 ayat 28. Ketika Tuhan katakan sudah selesai, maka ayat itu berkata, disambung dengan aku haus. Nah, Tuhan sedang berkata bahwa tugasku sudah selesai. Aku sudah memuridkan. Nah, sekarang adalah giliran murid-muridku yang sudah menerima pengajaran, yang sudah mengenal siapa Allah itu, yang sudah mengerti bagaimana karya keselamatan itu, bagaimana mujizat yang Tuhan nyatakan, bagaimana pembelaan Tuhan, bagaimana perlindungan Tuhan, bagaimana Allah bekerja, menguasai alam semesta, menguasai segala sesuatu. Sekarang waktunya, hai engkau murid-muridku, untuk engkau melanjutkan tugas pemberitaan Injil itu, misi kerajaan Allah. Tugasku sekarang sudah selesai. Sekarang adalah tongkat estafet itu harus sampai kepadamu. Nah, itu sedang berbicara apa, saudara? Bahwa misi harus terus dilanjutkan di dalam era yang baru. Ketika Tuhan Yesus sudah selesai di kayu salib dan dia naik ke surga, tetapi sebelum dia naik ke surga, dia mengatakan kepada murid-muridnya, jangan tinggalkan Yerusalem sampai engkau diperlengkapi dengan kuasa Allah yang maha tinggi, yaitu Rohnya yang kudus. Tuhan sedang menjawab mereka ketika mereka bertanya, maukah engkau memulihkan? Tapi Tuhan tidak mengatakan jawaban langsung. Tuhan hanya mengatakan, saudara, engkau tidak perlu tahu kapan dan waktunya, tetapi yang harus engkau ketahui bahwa engkau akan menerima kuasa. Artinya engkau akan dimampukan untuk melanjutkan tongkat estafet penginjilan itu dari generasi kepada generasi, karena Tuhan beserta dengan kita. Misi pelayanan pekerjaan Tuhan selanjutnya adalah masa karya Roh Kudus. Itu sudah berarti juga, saudara, bahwa generasi, ada masanya nanti generasi tua selesai tugasnya meletakkan dasar-dasar iman yang kokoh kepada generasi muda. Dan ketika generasi tua sudah selesai melaksanakan tugas pelayanannya, maka Tuhan sedang berbicara, sekarang tongkat estafet itu engkau generasi muda harus menerimanya, harus melanjutkannya. Dan itu akan kita bisa baca, saudara, di dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan 2. Sesudah Musa hamba Tuhan meninggal dunia, Allah berfirman kepada pembantu Musa yang bernama Yosua putra Nun, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Nah, saudara lihat begini, saudara, masa Musa pada waktu itu, yaitu misi yang Tuhan berikan kepada Musa adalah membawa rombongan bangsa Israel keluar dari Mesir dan disertai 10 tulah untuk membuktikan, meyakinkan kepada orang Israel bagaimana penyertaan Tuhan. Dan masa itu akhirnya selesai, saudara. Tetapi kita lihat di dalam Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan 2, Tuhan tidak stop ketika Musa mati, saudara. Tapi Tuhan bicara kepada Yosua. Ayat itu berkata, Yosua pembantu Musa. Yosua sudah dipersiapkan, saudara.
untuk melanjutkan misi yang telah diselesaikan oleh Musa. Dan itu masanya Tuhan mengatakan, ayo Yosua, hambaku Musa sudah mati, tetapi engkau harus meneruskan membawa bangsa ini yang sudah keluar dari Mesir ini untuk menyeberang sungai Yordan. Nah, saudara yang terkasih yang dalam nama Yesus, generasi berikutnya harus melanjutkan misi kerajaan Allah yang selesai oleh generasi sebelumnya. Tongkat estafet. Sebab itu hai anak muda, sadar, persiapkan dirimu. Mau tidak mau engkau harus menerima penyelesaian itu di dalam masa kehidupanmu selanjutnya. Dan ayat yang berikutnya dalam Yosua 1 ayat 5 sampai dengan 9, Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan selalu ada buatmu. Kita akan baca Yosua 1 ayat 5 sampai 7 berkata, sampai dengan 8 berkata demikian. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, ketika Tuhan mengatakan aku haus, setelah dia mengatakan sudah selesai, ayat itu berkata aku haus. Tuhan rindu supaya tugas pelayanan penginjilan kerajaan Allah itu tidak stop, tidak selesai di dalam satu generasi, saudara. Tapi itu harus terus berlanjut. Dan ketika Tuhan menyatakan itu harus terus berlanjut, di dalam Yosua 1 ayat 5 sampai dengan 9 yang kita baca tadi, Tuhan mengatakan jangan takut untuk melanjutkan misi kerajaan Allah di era baru dalam kehidupanmu, hai generasi yang baru, generasi muda. Kenapa? Berkali-kali Tuhan katakan yang penting engkau kuatkan hatimu, yang penting engkau punya komitmen, yang penting engkau teguhkan hatimu, karena Tuhan selalu beserta dengan engkau. Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau. Tuhan akan menyertai engkau. Tuhan akan mengurapi engkau untuk melaksanakan, sehingga engkau juga akan bisa menyelesaikan seperti generasi yang sebelum engkau, ketika engkau menerima tongkat estafet itu. Luar biasa, saudara. Ketika Yesus telah menyelesaikan tugasnya di kayu salib, maka di dalam saat ini, sampai kita masih hidup pada saat ini sebelum Yesus datang, itu masanya era Roh Kudus yang bekerja, di mana Allah dalam bentuk roh bisa secara bersamaan memenuhi semua umat manusia, mengerjakan jauh lebih banyak, saudara, dibanding dari masa Yesus yang pada waktu itu dia sebagai manusia hanya ada di daerah Israel sana, saudara. Nah, yang ketiga, saudara, kita lihat ketika Tuhan mengatakan sudah selesai, Tuhan sedang mengatakan, saudara, bahwa ada harga yang harus dibayar untuk menyelesaikan misi kerajaan Allah. Ketika Yesus ada di kayu salib, perkataan sudah selesai, itu Tuhan Yesus katakan di kayu salib. Perkataan sudah selesai Tuhan tidak ajarkan, tidak Tuhan katakan pada waktu dia mengajar murid-muridnya, ada di danau, ada di bait Allah, atau sedang menyembuhkan orang. Tidak, saudara. Tapi perkataan sudah selesai, sampai 2 kali kita lihat tadi dalam Yohanes 19 tadi, ayat 28 sampai dengan 30, itu sampai 2 kali dia katakan di mana? Di kayu salib. Tuhan sedang menyatakan bahwa untuk menyelesaikan misi kerajaan Allah, atau kadang untuk kita melakukan tugas misi apa saja, saudara, itu ada harga yang harus dibayar, saudara.
Kita akan baca di dalam Kisah Rasul 1 ayat 3. Apa yang dikatakan di sana? Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Nah, saudara ya. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ayat itu dikatakan, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Saudara, ketika kita ikut Yesus, saudara, apalagi ketika engkau sudah memilih komitmen melakukan pekerjaan Tuhan yang indah, yaitu sebagai pelayan Tuhan, maka ketika engkau melakukan komitmen itu di hadapan Tuhan, jangan tanya, jangan berpikir bahwa semuanya berjalan dengan baik. Tuhan tidak mengajarkan kita menjadi pelayan yang cengeng. Tuhan tidak mengajarkan kita menjadi pelayan yang gampang menyerah, gampang putus asa, gampang berhenti di tengah jalan. Tapi Tuhan sedang mengingatkan kita, ayo majulah, bangkitlah. Apa yang engkau telah lakukan di dalam ketika engkau memulai pekerjaan pelayanan Tuhan, itu akan bisa diselesaikan. Dan ada harga yang harus dibayar. Kadang air mata, saudara. Kadang mungkin kita mengalami seperti Rasul Paulus mengalami siksaan atau apa saja. Mari kita akan baca Roma 8 ayat 18, saudara. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Rasul Paulus sedang berkata kepada jemaat Roma bahwa di dalam mengikut Yesus, bahwa penderitaan yang kita hadapi pada saat ini untuk melakukan tugas pelayanan pekerjaan Tuhan, apapun penderitaan, apapun yang harus engkau bayar, saudara, itu dikatakan tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada engkau. Tidak bisa dibandingkan. Mungkin kita hanya menderita sakit 2-3 tahun, tetapi kemuliaan yang kau akan terima itu selama-lamanya, saudara. Kita baca satu ayat lagi di dalam 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, Tuhan sedang berbicara kepada gerejanya Tuhan, supaya jangan berhenti di tengah jalan ketika engkau sepertinya mengatakan, kenapa terlalu berat pikulan salib yang aku terima. Karena Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat Korintus dan Roma bahwa itu, saudara, tidak sebanding dengan mahkota kemuliaan, dengan hidup yang kekal yang akan kita terima, saudara. Misi kerajaan Allah harus diselesaikan dengan harga yang harus kita bayar, saudara. Dan yang terakhir adalah kita lihat di sini perkataan Tuhan sudah selesai. Tuhan sedang mengatakan, aku telah mengakhiri dengan baik. Aku finishing well. Padahal kita lihat sebelum Yesus ke kayu salib, saudara, di Taman Getsemani, Yesus berjuang luar biasa. Dia tahu apa yang akan dialaminya. Secara manusia dia katakan, aku tidak sanggup. Sampai-sampai dia katakan, Tuhan, apakah mungkin cawan ini berlalu? Tapi Tuhan Yesus berkata, apabila ini akan bisa berlalu, apabila ini akan bisa selesai dengan aku harus meminumnya, Tuhan berkata, jadilah kehendakmu. Tuhan sedang mengajarkan kepada kita, ayo terus melangkah. Seberapa berat pun engkau sedang berdoa bagi anakmu yang belum bertobat, seberapa berat pun engkau sepertinya begitu sesak, saudara, melihat saudaramu yang belum bertobat, ayo terus, saudara, akhiri dengan baik, saudara. Kita akan baca di dalam 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8. Paulus berkata, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat.
Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Finishing well, saudara. Itu berbicara apa? Rasul Paulus katakan, darahku itu dicurahkan sebagai persembahan. Dia tahu apa yang dialaminya, penderitaan yang dialaminya, saudara, harga yang dibayarnya untuk menyelesaikan misi kerajaan Allah. Tujuan yang Tuhan berikan kepada dia untuk melakukan tugas pekerjaan Tuhan. Walaupun dia harus mencucurkan darah, dia katakan itu sebagai persembahan yang harum kepada Tuhan. Dia tidak sungut-sungut, saudara. Ketika mengalami penderitaan, mungkin ditolak, mungkin dia mengalami kapal yang karam, dia harus berulang-ulang masuk penjara, dia harus disiksa, harus mengalami segala macam, saudara. Tetapi saudara, kita lihat, saudaraku yang terkasih, dia katakan sebagai persembahan. Dan ayat itu juga berkata, aku mencapai garis akhir dan telah memelihara iman. Saudara, jangan berhenti pengikutanmu dengan Tuhan kalau engkau sedang mengalami ujian salib itu, saudara. Selesaikan pertandingan imanmu sampai garis akhir dengan tidak menyangkal Tuhan, dengan tidak berhenti ke belakang, dengan tidak melihat ke belakang seperti Lot, saudara. Maju terus, saudara. Tuhan berkata, ketika engkau menabur dengan mencucurkan air mata, engkau pasti akan pulang membawa berkas-berkasnya. Paulus mengatakan, aku memelihara iman, dan dia katakan telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Kita akan baca di dalam 2 Timotius 4 tadi ayat 16 dan 18, dilanjutkan demikian. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku, semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka, tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku supaya dengan perantaranku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Finishing well, mengakhiri dengan baik, saudara. Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius bahwa pada saat dia menghadapi di sidang pengadilan atau mengalami ujian-ujian iman itu, saudara, dia katakan semua meninggalkan aku. Tetapi dia katakan walaupun semua meninggalkan aku, ayat itu berkata, tapi Tuhan selalu mendampingi aku. Dia bisa melihat Tuhan mendampingi dia walaupun orang lain tidak menyertai dia, ya. Dan dia bisa mengatakan bahwa Tuhan telah melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat, dan Tuhan menyelamatkan aku sehingga aku bisa masuk di dalam kerajaan surga. Saudara, engkau ada di mana pada saat ini, saudaraku yang terkasih? Ayo, mari bangkit, saudara. Jangan berhenti di tengah jalan. Tuhan mengatakan sudah selesai. Bisakah engkau di akhir hidupmu engkau berkata, yes, aku sudah selesai mengantarkan anak-anakku untuk mereka percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Yes, selama hidupku, walaupun banyak pergumulan dan persoalan, walaupun banyak hal yang aku alami, tapi yes, aku memelihara iman sampai akhir. Aku tidak menolak Tuhan, aku tidak menyangkal Tuhan. Aku terus berjalan, aku terus berlari, aku terus mencapai garis akhir dalam hidupku. Bisakah engkau akan berkata dalam hidupmu mengatakan, puji Tuhan, bahwa penderitaan yang aku alami tidak sebanding dengan kekekalan yang aku terima. Itulah yang namanya finishing well.
Ketika Tuhan bicara sudah selesai di kayu salib, Tuhan sedang berbicara supaya kita menjadi pelayan Tuhan, menjadi murid Tuhan Yesus yang tangguh, yang tidak menyerah di tengah jalan, yang tidak gampang putus asa, yang tidak gampang kecewa, yang tidak gampang meninggalkan Tuhan, yang tidak gampang, saudara, begitu saja melepaskan pelayanan yang Tuhan percayakan. Nah, saudara yang terkasih, saya akan mengakhiri dengan kita membaca Mazmur 90 ayat 12. Mazmur 90 ayat 12 di dalam terjemahan bahasa sehari-hari berkata, "Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana." Dalam terjemahan baru berkata begini, "Ajari kami menghitung hari-hari kami, dan menyadari betapa sedikitnya hari-hari itu. Tolonglah kami untuk menjalani hidup sebagaimana patutnya." Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, waktu itu singkat, waktu perkenanan itu tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi kita tahu Tuhan yang memegang awal kehidupan kita sampai akhir kehidupan kita. Tuhan yang akan memampukan kita untuk menyelesaikan tugas pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan mau ketika kita sudah menyelesaikan itu, untuk kita terus memberikan tongkat estafet kepada generasi berikutnya. Supaya kita, saudara, tugas penyelesaian itu dari generasi-generasi, nama Tuhan akan dipermuliakan. Dan generasi muda harus sadar dan harus siap untuk menerima tongkat estafet, dan juga harus melakukan penyelesaian yang sama seperti generasi yang sebelumnya. Karena Tuhan tetap akan melindungi engkau, Tuhan akan memperlengkapi engkau, Tuhan akan mengurapi engkau, akan memampukan engkau juga untuk menyelesaikan. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, sebentar kita masuk di dalam perjamuan yang kudus. Ketika kita mengingat perkataan Yesus di kayu salib, sampai 2 kali Tuhan mengatakan sudah selesai di dalam kitab Yohanes tadi 19 ayat 28 sampai 30. Saudara, mari sadar, saudara. Ayo, jadilah pengikut Tuhan, pelayan Tuhan yang menyelesaikan tugas pelayanan Tuhan itu. Apapun tanggung jawab yang Tuhan berikan kepadamu pada saat ini, selesaikan dengan tuntas, saudara. Lakukan dengan sebaik mungkin. Walaupun ada harga yang harus dibayar untuk melakukan itu, tapi ingatlah, saudara, pada waktunya kelak engkau akan bisa mengatakan, "Yes, terima kasih Tuhan, aku bisa finishing well." Semua orang pasti ingin finishing well, menyelesaikan segala sesuatu dengan baik. Bagaimana dengan kita mengingat perkataan Yesus di kayu salib? Tuhan katakan sudah selesai. Saudara, Tuhan sudah menyelesaikan persoalanmu. Ingatlah, persoalan seberat apapun ada waktunya untuk selesai. Jangan berhenti di tengah jalan. Lihat Ayub, saudara, mengalami cobaan yang begitu hebat, luar biasa. Tetapi ada masanya selesai. Dan di ujungnya itu berkat double porsi. Haleluya. Tuhan menyelesaikan segala pergumulan dan persoalanmu, sakit penyakitmu, kuasa kegelapan dihancurkan. Tuhan memampukan dan mengurapi kita sampai kepada akhir hidup kita. Sebab itu, mari bersemangat, saudara, memasuki bulan November. Bahkan nanti kita Desember akan selesai juga dengan kasih setia Tuhan. Lalui semua dengan ucapan syukur. Lalui semua dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Jangan gampang mudah putus asa. Jangan gampang berhenti di tengah jalan. Jangan begitu mudah engkau melalaikan pekerjaan Tuhan yang Tuhan engkau berikan. Prinsip firman Tuhan, kita harus menyelesaikan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Karena waktunya nanti kita akan menghadap di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan senang ketika kita mengatakan, "Yes, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan. Aku telah menyelesaikan dengan baik." Haleluya. Ajar
Hari ini kita masih bisa hidup itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kalau hari ini kita juga masuk di dalam perjamuannya yang kudus, itu akan mengingatkan kita bahwa Yesus telah menyelesaikan bagi kita. Di dalam apapun yang kita alami, Tuhan akan memampukan kita dan Tuhan akan menolong kita untuk dapat finishing well. Mari persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan yang kudus. Ujilah hati kita. Kalau kita tahu segala sesuatu akan diselesaikan dan akan selesai. Sebab itu mari berdamai, saudara. Berdamai dengan dirimu. Berdamai dengan saudara-saudara. Berdamai dengan situasi dan kondisi. Dan izinkan Tuhan, tubuh dan darah Yesus memenuhi hidupmu dan menutup bungkus kehidupanmu. Tuhan, kami mempersiapkan hati kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Untuk kami dengan beri hormat kepada Tuhan, untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan. Oleh karena Engkau telah menyelesaikan segala sesuatu di kayu salib, membuat hidup kami menjadi bermakna, membuat hidup kami lepas dari kutuk, membuat kami boleh masuk berpindah dari kehidupan yang gelap kepada kehidupan yang kekal, memampukan kami untuk dapat melalui hari-hari kami. Kami siapkan hati kami untuk menerima perjamuan-Mu yang kudus. Haleluya. Saudara, kita akan mempersiapkan perjamuan yang kudus. Saudara boleh mengambil roti yang telah dibagikan kepada saudara dan mengangkat itu di tangan kananmu kepada Tuhan dengan hormat, dengan ucapan syukur. Kita akan mendengar firman Tuhan di kitab Matius 26 ayat 26 sampai dengan 28 berkata demikian. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita mengucap syukur, mengucap berkat, dan katakan terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang terpecah bagiku. Maka aku akan kuat mengalami apapun. Kita mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang terpecah. Haleluya. Saudara, sekarang pindahkan cawan di tangan kananmu. Angkatlah cawan itu kepada Tuhan. Ayat 27 berkata, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Saudara, kita percaya bahwa ini adalah darah Yesus. Dan itu berarti ketika darah Yesus memasuki setiap sel-sel darah kita, pembuluh-pembuluh darah kita, maka virus-virus apapun, penyakit apapun dibersihkan oleh darah Yesus. Perlindungan Tuhan nyata bagi kita. Mari mengucap syukur untuk darah Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih. Kita naikkan pujian mengatakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
yang terbaik pada Tuhan pada hari ini. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang telah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Sekarang Bapa, kami akan memberikan Tuhan sebagian dari apa yang kami miliki Tuhan Yesus. Bapa yang baik, ajaran kami Tuhan untuk memberi dengan sepenuh hati Tuhan. Biarlah Bapa Engkau Allah yang memberkati kami, pekerjaan kami, sekolah kami, kuliah kami, apapun yang kami lakukan Tuhan Yesus. Engkaulah Bapa, Engkau yang memberkati kami Tuhan ketika kami memberikan persembahan dengan penuh syukur dan sukacita Tuhan Yesus. 30, 60 bahkan 100 kali lipat Engkau berkati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami berikan persembahan dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita. Haleluya Tuhan Yesus. Amin. Saudara, karena nama itu akan memberikan kemenangan saudara di surga dan di bumi. Kenapa? Karena Yesus sudah menyelesaikan bagi kita. Mari kita akan bersama-sama doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat yang daripada Allah, kasih karunia daripada Allah Bapa, penyertaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan pertolongan daripada Roh Kudus akan menyertai engkau dari sekarang sampai Maranatha Yesus datang. Yang percaya sama-sama katakan amin.